Kajian Dalilul Falihin Syarah Riyadus Sholihin bab ke-7 ya, bab yakin dan tawakal. Sekarang hadis ke-6 ya, sekarang hadis ke-6 ya. Kita baca dulu hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra taglu khimason wa taruhu bitona. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maknahu tazhabu awalan nahari hisoman domiratal butuni minal ju'i wa tarji'u akhiron nahari bitona mumtali atal butun. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Apa ini ya, andai saja benar kalian tatawakkalun, ya tawakal lah terjemahnya ya, bertawakal. Andai saja benar kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya. Ini dari apa namanya, dari bahasa Arabnya sih ya, nantilah ininya. Andai saja benar itunya, andai saja benar kalian bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Makna atau arti tawakal, la razaqakum kama yarzuqu thair, pasti ia Allah memberi rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberi rezeki kepada burung, yaitu tagdu hisoma, pagi hari ya, dia keluar dari sarangnya dengan perut kosong, wataruhu bitonan, dan pulang sore hari dengan perut terisi ya, dengan perut penuh. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, maknahu. Nah, ini ada penjelasan sedikitnya. Makna dari hadis itu, tazhabu awalan nahari hisoman. Tazhabu awalan nahari, dia pergi, dia keluar di awal hari, yaitu pagi hari. Hisoman, arti hisoman itu domirotal butuni minal ju'i, ya, dengan perut kosong lah, perutnya kosong ya. Nah, pergi pagi hari dengan perut yang kosong, yaitu karena lapar. Watarji'u akhiron nahari, dan kembali pulang di akhir siang atau sore, pulang pada sore hari. Bitona, arti bitonan itu mumtali atal butun ya, dengan perut yang penuh. Itu ya hadisnya dia. Sekali lagi nih, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau saja benar kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya makna tawakal, pasti Allah memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung, yaitu pergi keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perut yang kosong,
dan kembali sore hari ke sarangnya dengan atau dalam keadaan perut yang terisi penuh. Nah gitu ya, seperti itu ya makna hadisnya. Yang pertama ini ya, ini ada lau, aduh bahasa Arabnya ini ya, lau anna. Nah, ada lau di bersambungnya atau di berikutnya ada kata anna. Itu maknanya yang kurang lebih tadi demikian sihnya, kalau atau andai benar gitu ya, benar-benar gitu, sok sekitar itulah maknanya, andai benar kalian bertawakal. Kalau bahasa Arabnya sih lau anna itu maknanya sabata itu artinya yakin. Yang berarti andai ini bertawakalnya itu benar-benar bertawakal kepada Allah. Jadi bertawakalnya benar-benar tawakal kepada Allah, dan tawakalnya pun tawakal yang haqqo tawakkulihi. Arti dengan tawakal yang dengan makna, dengan arti tawakal yang sebenar-benarnya. Nah, kenapa demikian? Ya karena banyak kan yang memaknai tawakal itu kan ternyata tidak tepat. Jadi berarti kan tidak atau bukan tawakal yang sebenar-benarnya tawakal. Di antaranya kan yang mengatakan begini saja itu sudah merasa tawakal. Yaitu ya ini yang mengatakan seperti ini, manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang menentukan hasil. Mengatakan demikian saja itu sudah merasa tawakal. Nah ini hadis ini sudah ke apa namanya, sudah ada aksi, sudah ada ikhtiar. Di mana ikhtiar di sini ini digambarkan dengan seekor burung yang keluar dari sarangnya, meninggalkan sarangnya, itu kan ikhtiar. Dan meninggalkan sarangnya itu ya tadi di dalam penjelasannya domirotal butuni minal ju'i, perutnya kosong dan merasa lapar. Nah, kenapa burung itu meninggalkan sarangnya? Nah, karena keadaan perutnya itu kosong. Yang dirasakan itu adalah lapar. Nah, itulah yang membawa gitunya, yang membawa burung itu keluar dari sarangnya. Ini kan ikhtiar, berarti burung itu meninggalkan sarangnya itu berikhtiar. Sepanjang hari, ikhtiarnya itu kan ya sepanjang hari. Kalau digambarkan di dalam hadis ini keluarnya pagi hari. Berarti sepanjang hari dia itu meninggalkan sarangnya. Ya terus saja mencari makan. Dan kembali ke sarangnya itu sudah dalam keadaan perutnya itu sudah terisi penuh. Nah ini ikhtiarnya, ini usahanya. Nah apalagi kalau misalnya kita lihat burung yang burung yang bebasnya tidak dikurung itulah. Kita melihat itu burung itu pergi, burung itu datang, burung itu terbang, kemudian hinggap. Ya itulah sepanjang hari itu mereka itu sedang berikhtiar untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, artinya burung itu sedang berikhtiar dari pagi hingga sore itu burung itu berikhtiar untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan harian lah gitu, kebutuhan harian burung makan, sarang sudah punya misalnya. Ketika belum punya sarang mereka berusaha membuat sarang. Sarangnya dibuat, ketika sarang sudah punya, nah inilah setelah punya sarang ya bersarang di sana, kebutuhan harian makan burung. Jadi tiap hari itu yang dikerjakannya hanya mencari makan, gak ada yang lain. Pergi pagi hari
dalam keadaan perut yang kosong, maka burung itu berikhtiar untuk memenuhi kebutuhannya, karena makan itu ciri makhluk hidup. Ya, makan itu ciri makhluk hidupnya, diantaranya makhluk hidup itu makan. Tidak ada makhluk hidup yang tidak makan. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya maka burung itu berikhtiar, berusaha. Nah, di mana Rasulullah SAW di dalam hadis ini menggambarkan soal rezeki ini ya, ini di apa namanya? Anggaplah ini secara khusus itu ya, tawakalnya itu terkait dengan rezeki. Ya, karena Rasulullah SAW di hadis ini mengaitkan tawakal itu dengan urusan rezeki. Ya, meskipun kan sebetulnya tawakal itu mesti 24 jam. Ya, 24 jam ya tawakal itu, karena selama satu hari, satu malam, atau 1 kali 24 jam. Ya, isi hidup manusia itu kan amal. Nah, di mana amal itu harus tawakal. Amal itu harus tawakal. Nah, ini bagian ini, hadis ini tidak lepas, tidak bisa lepas lah gitunya dengan dua hadis sebelumnya. Ini hadis nomor 6 ya, yaitu di hadis yang nomor 4. Kalau di hadis yang nomor 4, Rasulullah SAW menyebut burung itu bukan soal usahanya, tapi hatinya. Ya, di nomor 4 itu Rasulullah menyebut burung itu bukan kalau yang ini usahanya. Nah, burung ini dia berusaha, di mana ya usaha itu kan bagian dari tawakal. Kalau bagi manusia itu amal, berarti amal itu bagian dari tawakal. Nah, dengan kita gabungkan berarti dengan hadis yang nomor 4. Jadi hadis nomor 4, Rasulullah SAW menyebutkan akan masuk surga kaum-kaum yang memiliki hati seperti hati seekor burung. Ini kan belum ke usahanya kalau hadis yang nomor 4, hatinya dulu. Nah, kalau pembahasan yang kemarin nih, kebetulannya kalau pembahasan yang kemarin ini hadis yang ke-6 ini sudah menyebut-nyebut usaha, yaitu keluar meninggalkan sarangnya. Artinya burung itu meninggalkan sarang, kemudian terbang kemana lah, entah pokoknya yang menurutnya atau mencari itu di mana gitu ada makanan. Kalau burung ini burung apa namanya? Burung burung gereja, golejera sih bahasa Sunda namanya, burung golejera, bondol, piit, bukan itulah. Itu kan makannya padi. Ya, burung-burung itu kan makannya padi. Nah, maka entah bersarang di mana, burung ini keluar pasti nyari di mana padi berada. Ya, ikhtiar artinya ini hadis ini sudah ke ikhtiarnya. Nah, kalau di dalam pembahasan kitabul adabnya kemarin tentang husnul khuluq. Nah, kalau kita gabungkan di dua hadis nomor 4, Rasulullah menyebut hati seekor burung. Yang hadis yang nomor 6, inilah ikhtiar seekor burung. Jadi dua hadis ini Rasulullah menyebut menganalogikannya, mentasbihkannya, menganalogikan, membandingkannya di hadis nomor 4 dengan burung. Di hadis yang ke-6 ini juga dengan burung, meskipun ini binatang semuanya juga sama, binatang semuanya sama. Nah, kalau dalam pembahasan kemarin tentang husnul khuluq, berarti yang lebih didahulukan itu adalah khuluqnya. Yang lebih didahulukan itu adalah hatinya. Pasrah artinya ya pasrah, berserah diri. Bukan amal yang berserah diri, hati. Itu khuluqnya.
Di mana berserah diri ini dengan hadis yang sekarang, dengan hadis yang nomor 6 ini, berarti yang dimaksud dengan pasrah, berserah diri, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, bukan dengan arti ya sudah diam. Nanti Allah yang menentukan bagaimana, Allah menentukan apa. Nah ternyata kan bukan demikian yang namanya pasrah, yang namanya berserah diri. Kalau hanya berserah diri, anggaplah itu apa namanya ya? Kalau hanya berserah diri lalu anggapannya begini, kita serahkan segala-galanya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa ada usaha dari dirinya. Ini kan jadi aneh, berarti nanti yang beramal siapa? Yang beramal Allah, terus hasilnya diberikan kepada kita, kitanya diam, Allah yang beramal, Allah yang bekerja, Allah yang berusaha, kemudian hasilnya kita meminta, kita menuntut, hasilnya berikan kepada kita. Ada juga yang memaknai tawakal itu demikian, hanya pasrah, wakilkan gitulah, serahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa boleh, bahkannya tanpa boleh berikhtiar, berusaha apapun. Nah, diantaranya yang memaknai tawakal demikian itu kelompok tasawuf. Nah, padahal dengan dua hadis ini yang namanya hakko tawakkulihi, seperti apa yang sebenar-benar makna tawakal, di dalamnya ada ikhtiar. Itu ya makna yang sebenar-benarnya makna tawakal itu bagaimana, di dalamnya ada ikhtiar. Jadi intinya dua, berarti menyerahkan sepenuhnya kepada Allah itu berarti ini awal. Justru kalau saya gambarkan kemarin, burung itu tidak pernah protes ditetapkan dengan kondisi badan yang demikian gitu kan, tidak punya tangan, kemudian rezekinya seperti apa. Misalnya burung yang barusan gitunya, burung itu tidak protes Allah tetapkan menjadi seekor burung dengan kondisi badan demikian, makanannya apa, harus gitu kan mencari makan. Kalau burung yang barusan itu harus mencari padi. Setiap kali datang kan mendatangi sawahnya yang ditanam padi kan diusir-usir oleh pemilik sawah. Sampai pakai orang-orangan sawah teh bebegig. Bahasa sudah nama nepi ka ku bebegig sawah disingsinan bakat ku ulah eta manuk. Ini bakat ku ulah gitu eta manuk apa namanya memakan padi. Sampai kan diusir-usir gitunya, pakai tambang gitunya, pakai kaleng, pakai suara, pakai apalah, ditarik-tarik. Kalau ada burung yang datang lalu oleh si pemilik sawahnya itu ditarik-tarik talinya untuk mengusir mereka, pergi lagi, datang lagi, diusir lagi, pergi lagi. Burung protes nggak pernah. Hati seekor burung teh harus dari awal ditetapkan bagaimanapun oleh Allah, dia pasrah, dia menerima sepenuhnya, karena memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Lalu Allah menetapkan apa? Nah, tidak protes dengan ketetapan Allah tersebut. Justru malah dengan ketetapan tersebut merasa beruntung dan bergembira. Karena kalau kita ini menetapkan sendiri, ketetapan yang kita buat itu benar salahnya saja dipertanyakan, emang benar demikian? Tapi apabila Allah menetapkan sesuatu atau ketetapan Allah terhadap segala sesuatu itu pasti benarnya. Mestinya kan beruntung itu kan ditetapkan oleh Allah, di mana Allah itu pasti benar karena Allah tidak pernah salah.
Karena di sini dianalogikan oleh Rasulullah itu dengan burungnya. Artinya burung itu tidak pernah. Burung itu mempertanyakan, mempermasalahkan, apalagi menyalahkan Allah. Kenapa kondisi dibuat dengan dengan anatomi atau fisik yang demikian? Burung bergembira. Burung tidak protes gitu ya, karena di sini dianalogikannya dengan burungnya, artinya burung itu menerima sepenuhnya. Tinggal bagaimana ya jalani saja ikhtiar yang Allah wajibkan. Di mana pasti sudah disesuaikan gitu ya, pasti sudah disesuaikan oleh Allah. Dengan kondisi fisik, dengan kondisi anatomi burung yang seperti itu, rezekinya apa, itu juga tidak salah. Burung itu hanya tinggal ya terbang mencari. Adapun hasil tidaknya, tadi kan ternyata diusir-usir. Setiap kali datang diusir. Cek burung teh moal sabar keuna da aya capekna nu ngeuneuk-ngeuneuk eta mah kayak aya tunduhna kayak kertibra sikat ke urang kita eta parena. Alah pasti demikian. Emang yang nunggu sawah itu dari pagi sampai sore? Enggak, coba lihat matakna dipasanglah orang-orangan sawah dan piraku jelema kudu dirinya tuluy bener. Dan jelema teh kudu salat, kudu dahar bener. Disimpanlah orang-orangan sawah. Tungtuna manuk ke apaleun. Nah, geuning sia teh cicing wae itu. Tengeneuk-ngeneuk itu cara tengeneuk-ngeneuk tali. Tidak pernah tanya berarti duanya diawali dengan hati seperti seekor burung. Apa burung gak pernah protes, hati burung itu menerima sepenuhnya ketetapan Allah bagi dirinya. Itu kan awalnya. Tawakal itu adalah pasrah, menyerahkan hati sepenuhnya, gitulahnya kalau di definisinya i'timadul qalbi 'ala Allah. Jadi hatinya itu menerima sepenuhnya apapun yang Allah tetapkan. Di mana dari ketetapan Allah tersebut ada ikhtiar yang harus dilakukan. Contohnya burung. Di hadis ini ada ikhtiar yang harus dilakukan oleh burung. Iya, dia lakukan. Dengan kondisi anatominya seperti itu, dengan kondisi fisiknya seperti itu, ya dia dia gunakan gitu ya. Dia gunakan fasilitasnya, itu sayap, makanya mereka terbang untuk mencari makan. Ditetapkan punya sayap, enggak protes. Dua, berarti ini tidak bisa dipisahkan nih. Awalnya adalah menerima i'timadul qalbi 'ala Allah, itu menerima segala ketetapan Allah tanpa ada rasa keberatan sedikit pun, sehingga kan tidak mempertanyakan, tidak mengeluh dengan apa yang Allah tetapkan kalau memang menerima sepenuhnya. Bahkan lebih dari itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena yakin, karena yakin bahwa Allah itu maha benar, Allah tidak pernah salah, mestinya beruntung. Berarti ditetapkan apapun oleh Allah karena itu pasti benar. Bahkan lebih dari itu, merasa bergembira ketika ditetapkan dan diatur oleh Allah. Satu, karena Allah itu tidak pernah salah, Allah selalu benar. Nah, kemudian kan kalau manusia itu mengatur dirinya sendiri, manusia itu pasti tidak mampu. Ya mending serahkan kepada yang maha kuasa, yang kemampuannya tanpa batas dan selalu benar. Ya mestinya ditetapkan bagaimanapun, tidak mempermasalahkan, tidak mengeluh, tidak mempertanyakan, apalagi menyalahkan Allah. Itu kan awalnya. Yang namanya tawakal itu adalah yang barusan. Setelah menerima sepenuhnya apapun yang Allah tetapkan, dengan bahkan tadinya dengan sebetulnya kan dengan rasa syukur, dengan bergembira.
Karena hidup itu diatur oleh yang maha kuasa, yang yang maha kuasa, yang selalu benar, tidak pernah salah. Nah setelah itu jalani saja ikhtiar yang Allah wajibkan. Nah karena Allah membaginya, Allah memberi rezeki itu kan bukan diantarkan langsung ke orangnya tanpa ikhtiar dari manusia. Nah di sini Rasulullah kan menganalogikannya dengan seekor burung. Burung itu tidak diam saja di sarang, lalu Allah antarkan makanannya ke sarang. Burung nama ongkang-ongkang kaki di sarangnya nunggu rezeki yang diantarkan oleh Allah. Jadi padinya yang terbang berarti sekarang, bukan burungnya kalau begitu. Jadi padinya yang terbang. Padi yang asalnya ada di pohon padi, kemudian terbanglah dia menuju sarang burung. Burungnya sendiri santai-santai ongkang-ongkang kaki di sarangnya, kan bukan begitu. Itu kan Allah memberi rezeki. Burung ini keluar meninggalkan sarangnya di pagi hari, berusahalah sepanjang hari. Ini burung itu berusahalah dia sepanjang hari, dan dia akan kembali pada sore hari dengan perut yang sudah penuh. Burungnya sendiri kan bermacam-macam. Ada burung yang makannya padi, ada burung yang makannya serangga. Kalau burung walet kan makanannya ada di laut, sementara bersarangnya entah di mana. Dia menjalani ikhtiar yang Allah wajibkan dalam memberi rezeki itu. Di situ ada ikhtiar yang wajib dilakukan bahkan oleh binatang. Coba kalau kalau burungnya malas untuk mencari rezeki, diam saja di sarang dari pagi sampai sore, nggak akan ada padi yang terbang menghampiri datang ke sarang burung, itu nggak ada. Kan prinsipnya demikian, berartinya karena analoginya ini dengan burung. Anggaplah yang contohnya burung yang makan padi. Kalau burungnya itu tidak mau bekerja, tidak mau berikhtiar, tidak mau berusaha, hanya diam saja di sarang, jangan harap ada padi yang terbang. Jangan harap ada padi yang datang masuk ke sarang burung, lalu burungnya itu tinggal memakannya. Abu amureun ngahuapna ge hoream, hayang teh calangap dihuapan urang manuk teh. Ngagoler mun calangap manuk teh dihuapan oleh Allah. Padi itu masuklah ke dalam mulut burung, gak akan ada. Artinya burung menerima dan menyadari harus demikian, harus ada ikhtiar. Nah, setelah sebelumnya yang awalnya yang namanya tawakal itu adalah kalau pasrah, bahasanya pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Lalu Allah menetapkan sesuatu, ya terima, berarti ya terima gitu. Bahkan nih untuk orang manusia lah, sebetulnya untuk manusia, untuk orang Islam, bahkan bukan hanya sekedar pasrah, tapi merasa bergembira, bersyukur dan bergembira karena diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Diatur oleh yang tidak pernah salah, itu pasti benar. Artinya tinggal jalani saja. Kalau diyakini bahwa itu benar, jalani kalau benar. Nah, di mana ketika menjalaninya ini, jangankan manusia, kan burung saja demikian. Kalau untuk urusan rezeki di sini, di hadis ininya Allah Rasulullah SAW mengaitkan tentang tawakal ini dengan rezekinya, di mana di dalam pada hadisnya tadi, pasti Allah akan memberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Nyala rozakokum, pasti ia akan memberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ternyata Allah memberi rezeki kepada burung kan seperti itu juga. Caranya harus ada ikhtiar dari burungnya. Ya semua binatang sama lah gitunya, harus ada ikhtiar dari. Dan manusia juga sama. Kemudian kalau bagi
Orang yang beriman, katakanlahnya, kalau bagi orang yang beriman mestinya berikhtiarnya pun dengan perasaan, itulah berikhtiarnya itu dengan perasaan riang gembira, tidak sambil tidak sambil merukusunu, sudah nama ikhtiar, usahanya itu dilakukan dengan perasaan riang gembira. Kalau bagi orang yang beriman, karena yang ini kan, karena dari ikhtiar usaha yang dilakukannya itu oleh Allah ditetapkan sebagai amal soleh yang diberi pahala. Burung henteu. Ya kalau burung kan hanya semata-mata terkait dengan ya hasil untuk di dunia saja. Hasil untuk di dunia saja. Kalau burung itu rajinlah mencari makannya, pasti dapat banyak. Kalau burung misalnya malas cari makannya, ya nggak dapat pasti. Ya kalau bagi orang yang beriman kan mestinya, ya kemarin juga sudah disampaikan ya, bagi orang yang beriman yang paling itulahnya yang paling diharap, yang lebih diharap dari yang namanya tawakal itu adalah pahala dari beramal. Adapun hasilnya mungkin semua orang mengalami lah. Adapun hasilnya bisa sesuai dengan yang dipikiran sih, bukan artinya Allah mengikuti apa yang ada di pikiran manusia. Bisa sesuai dengan apa yang dipikirkan, diperhitungkan oleh manusia. Bisa kurang, juga tidak jarang kan, malah jauh lebih banyak, lebih besar daripada yang diperhitungkan, daripada yang dipikirkan oleh manusia. Kan itu nggak aneh hasil itu, sering manusia mengalami. Nah kalau hasilnya ya demikian, Allah menetapkan hasil, bisa jadi gagal, bisa jadi nol besar begitunya, hasilnya itu jauh dari yang diharapkan, tidak mendapatkan hasil sedikit pun, bisa jadi demikian. Tapi bagi orang Islam itu kan tidak rugi, itulah tidak rugi. Asal tayetah makna tawakal yang sebenar-benarnya. Asal tawakalnya itu tawakal yang sebenar-benarnya. Arti tawakal seperti apa? Jadi awalinya dengan hati seekor burung. Kalau ya yang kemarin ya, kalau yang bab husnul khuluq mah hatinya itu husnul khuluqnya, adapun ikhtiarnya nah itu akhlaknya. Jadi ikhtiar berartinya ikhtiar yang dilakukan itu harus dilandasi dengan tawakal. Asas pondasi dari tawakal itu adalah pasrah, berserah diri sepenuhnya. Nah, di mana ikhtiarnya ini kan menjadi lanjutan dari dari pondasinya, yaitu menerima sepenuhnya apa yang Allah tetapkan tanpa mengeluh sedikit pun. Itu makna awal dari tawakal yang sesungguhnya, menerima sepenuhnya apa yang Allah tetapkan tanpa mengeluh, tanpa mempertanyakan, apalagi menyalahkan. Yakin bahwa ini benar. Dengan seperti itunya saja mestinya orang Islam itu sudah bergembira karena ditetapkan oleh Allah dengan ketetapan yang baik. Ya, bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, Allah sebetulnya tidak menghendaki yang buruk. Pasti Allah menetapkan yang baik. Nah kalau sudah yakin demikian, mestinya kan kalau sudah yakin demikian, kan menjalani ikhtiarnya itu dengan perasaan riang, berarti gembira. Karena ini berikhtiar, beramal dengan landasan sesuatu yang benar, yang ditetapkan oleh Allah. Bekerja lah gitunya, bekerja, ikhtiar, usahanya itu dengan perasaan riang, gembira. Nah di mana kalau bekerja dengan suasana hati yang riang gembira itu tidak akan terasa berat sebetulnya.
Beda dengan mengerjakan sesuatu di mana hatinya sudah ngedumel tentang pekerjaan itu. Malas. Pasti jadi berat mengerjakannya. Jadi sulit. Tapi kalau dengan perasaan riang, perasaan gembira, mengerja pekerjaan itu jadi enteng, pekerjaan itu jadi mudah. Ya apalagi kan yang namanya tawakal itu kan, jangan dikira ketika sedang berikhtiar, beramal, berusahanya itu Allah itu terlibat nggak? Ya ketika sedang berusahanya, Allah terlibat nggak dengan usaha yang dikerjakan oleh manusia? Nah ini nanti nih di hadis ke berapa nih, berarti di hadis ini ke-6 ya, ke-8 kalau nggak salah. Nanti di hadis ke-8 pantasnya diantaranya nih kalau kita memaknai begini, ya pantas kalau ketika hendak bepergian, ya ketika hendak bepergian itu membaca doa sebelum bacaannya, bacaan sebelum bepergian itu naon teh ari nyari keur butuh sok Allahumma itu yang ini yang bismillahi Allahumma bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa. Tuh kan jelas kan sebelum berangkat mau beramal gitu, berangkat itu mau beramal, mau berikhtiar, berusaha, mau melakukan sesuatu kan dimulai dengan doa, dengan bacaannya pernyataan yang demikian dengan nama Allah itu sebelum pergi itu sudah sejak awal berarti terkait dengan Allah teh. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, aku bertawakal kepada Allah. Kan sejak belum pergi dia mengucapkan demikian. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. La haula wala. Naon la haula teh jawab. Wah la haula wala pokona mah. La haula teh jadi kumaha engke. Itu nanti sangat jelasnya di hadis yang ke-8 itu ke-10. Oh iya ke-10. Ke-8 bukan yang itu, ke-8 ini hadis tentang ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di Jabal Sur bersembunyi, ya, itu ada di situ mana jelas mana tawakalnya dalam kondisi demikian. Nah kembali ke hadis ini nih, kalau terbukti lau anak teh sabata teh bahasa Arab nama sabata teh yakin, terbukti artinya terbukti yakin. Ya kalau terbukti itu berarti kan yakinnya. Kalau terbukti yakin tatawakkaluna, nah itu terbukti yakin tawakal kepada Allahnya itu benar. Makanya saya artikan tadinya andai saja benar nih tawakalnya, andai saja benar tawakal kepada Allah, hakko tawakulihi dengan sebenar-benar makna tawakal jeung prakna artinya benar-benar tawakal dengan kepada Allah dengan sebenar-benar makna tawakal. Utuh itulahnya tawakalnya itu utuh. Kalau benar-benar nih bertawakal secara utuh kepada Allah, la razaqakum, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Tapi tetap jangan dikira tawakal kepada Allah yang ada di pikiran manusia, wah berarti nanti akan diberi banyak oleh Allah. Bukan, jumlahnya itu bagian Allah yang menentukan jumlahnya, tapi pasti diberi. Karena manusia itu kan seringkali yang merasa sudah bertawakal kepada Allah, tetap saja mengharapkan hasil kepada Allahnya itu, berilah aku hasil yang besar. Padahal itu kan sudah jelas bagian Allah. Berharap iya boleh, karena memang Allah menjanjikan pasti untuk setiap ikhtiar itu pasti ada hasilnya. Tapi kekeh pan hasilnya teh harus sesuai dengan yang
diperhitungkan oleh dirinya, yang dipikirkan, yang diinginkan oleh dirinya. Ketika tidak sesuai, dia menyalahkan Allah. Ari Allah tuh ningali gitu, usaha saya sudah seperti apa? Apa Allah tidak menyayangi? Dah tung nama. Apa Allah tidak melihat usaha saya kurang apa? Kurang bagaimana? Ya katakanlah usaha saya ini sudah sampai 10, kenapa hasilnya Allah memberi 2? Kalau menurut perhitungan manusia dengan usaha 10 itu hasilnya 50 misalnya. Ini malah hasilnya kurang dari 10. Nah, itu mestinya harus lepas, situnya harus lepas. Dalam arti jangan mempertanyakan hasil yang Allah berikan. Karena yang sesungguhnya yang lebih bernilai itu adalah Allah memberi pahala 2, berarti pahalanya sebetulnya kan dari apa yang ada di dalam hatinya, dia menerima sepenuhnya apapun yang Allah tetapkan, itu juga sudah dapat pahala. Kemudian yang kedua dari ikhtiar yang muncul dari landasan yang demikian, dari landasan bahwa dia sudah menerima sepenuhnya semua yang Allah tetapkan, kemudian berikhtiar dengan landasan yang barusan, ini ikhtiarnya juga diberi pahala. Itu sebetulnya yang lebih bernilai, lebih penting dibandingkan dengan hasil hasil di dunia lah gitunya. Katakanlah menurut perhitungan manusia begini, menghitung boleh silahkan, tapi jangan mendoktrin kepada Allah. Nih perhitungannya begini, berarti hasilnya kan kalau dengan usaha seperti ini hasilnya kan seperti apa. Itu kan mendoktrin, berarti kepada Allah itu harus mengikuti keinginan dirinya, harus mengikuti perhitungan manusia. Nah, kalau di sini ini kembalinya ini soal rezeki. Ya seperti ini ternyata masalahnya. Ya tinggal tawakal saja, yang sebenar-benar tawakal pasti diberi rezeki. Dianalogikan dengan seekor burung, ya sudah tinggal keluar saja dari sarangnya, karena kalau diam saja di sarang mana ada padi yang datang ke sarang burung, nggak akan ada. Nah, apakah si burung ini, katakanlahnya, apakah burung ini atau binatang yang lainnya, apakah burung ini setiap harinya itu mendapatkan hasil yang sama? Beda-beda saya kira. Apalagi kemarin juga saya contohkan yang ini nih, seekor singanya Allah tetapkan seperti itu untuk urusan makannya, mencari rezekinya kan harus berburu karena Allah tetapkan makanannya daging. Ya berburulah binatang buruannya. Apa setiap berburu berhasil? Ya ternyata tingkat keberhasilan berburu dari singa itu hanya 40%, 60%-nya gagal. Tingkat keberhasilannya itu hanya 40%. Jadi seekor singa memburu mangsa, jangan dikira setiap kali berburu sukses. Setiap kali berburu itu dapat mendapatkan hasil. Dalam satu hari berburu gagal. Istirahat sebentar karena kan mengeluarkan energi itu kan, mengejar-ngejar mangsa. Gagal ternyata. Istirahat sebentar lalu kejar lagi, mengejar mangsa lagi, gagal lagi. Hari itu berapa kali dia mengejar mangsa gagal. Besoknya akan semakin lapar sebetulnya. Tapi itulah karena dilandasi awalnya berserah diri kepada Allah sepenuhnya, sudah menerima, seperti itulah ketetapan Allah untuk seekor singa. Ketika ikhtiarnya ini tidak menghasilkan apa-apa, andainya singa itu beriman, singa itu tetap baik dan penting saya sudah menjalani ikhtiar yang Allah wajibkan dan Allah memberi pahala. Adapun hasil yang didapat ternyata gagal, coba lagi, gagal lagi, akhirnya kelaparan mati, tetap pahala itu kan lebih bernilai.
Ya sigana gitu lah kalau manusia harus bersaing dengan binatang masuk surga, eleh kabeh tah. Pasti binatang mau masuk surga tah. Dengan analogi seperti ini ya pasti andai gitu. Andai kalau binatang itu harus manusia harus bersaing dengan binatang untuk masuk surga. Kalah pasti manusia. Seringkali yang sudah apa namanya, yang sudah paham, yang sudah juga menjalani sekali waktu itu ada lupanya, ada lalainya, ada lengahnya. Ketika hasil tidak sesuai itu mulai muncullah. Nah itu tidak boleh sama sekali sebetulnya. Kenapa? Dalam arti menyalahkan Allah. Kenapa Allah tidak memberi hasil sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ikhtiar yang sudah dilakukan? Pada manusia itu kadang-kadang muncul. Ya meskipun sudah paham, katakanlah tawakal itu seperti apanya yang hakikat itu dari tawakal. Sudah memahami, sudah juga menjalankan, tapi ada saja lalai dan lengahnya. Ya ini yang tidak bolehnya sebetulnya, tidak boleh lalai, tidak boleh lengah, tidak boleh lupa. Binatang tidak pernah andai ini ya, karena ini memang kejadiannya saya lihat itulah di dunia fauna itu di tayangan televisi. Ada singa yang demikian berburu gagal, kelaparan mati akhirnya. Ini berhari-hari gitu tak berburu gagal. Kan tenaga semakin lemah, besoknya tenaga semakin berkurang karena tidak makan. Besoknya semakin berkurang lagi. Ya akhirnya jangankan untuk berburu, untuk berlarinya saja sudah tidak ada tenaga, kelaparan akhirnya mati. Banyak kejadian demikian. Tapi mereka tidak pernah menyalahkan Allah. Tara ngarasula cik urang Sunda namanya tidak pernah apa sih ngarasula teh? Kukulutus tidak pernah ngarasula tara kakulutus, bahkan mungkin boleh kalau disebut mereka itu menjalaninya dengan riang, mereka menjalaninya dengan gembira. Karena yang namanya apanya? Karena yakin itu, karena kalau kalau dengan ayat ini bahwa Allah sudah menyebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu yusabbuh itu tunduk, tunduk patuh. Apapun yang Allah tetapkan bagi mereka, mereka tunduk dan patuh menerima sepenuhnya. Nah itu yang harus jadi landasan. Itu yang harus, ini makna tawakal yang sesungguhnya, berarti itulah yang menjadi landasan ketika seseorang atau ketika manusia itu beramal, berikhtiar, berusaha, dilandasi dengan keyakinan, menerima sepenuhnya apa yang Allah tetapkan, yaitu Allah yang Maha Kuasa dan Allah tidak pernah salah, yang ditetapkannya pasti benar. Kalau itu yang dijadikan landasan, maka ketika berikhtiar berusahanya itu pasti dengan perasaan riang, perasaan gembira, karena ditetapkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah yang benar. Nah kalau sudah demikian artinya menjalani gitunya, menjalani ikhtiar, menjalani usahanya dengan perasaan riang gembira, itunya saja sudah menjadi modal untuk yang dilakukannya itu pasti jadi mudah. Belum lagi kan, jangan dikira tidak ada keterlibatan Allah ketika manusia berikhtiar. Ya, jangan dikiranya ketika manusia berikhtiarnya itu tidak ada keterlibatan Allah. Nah makanya kan jangan memaknai tawakal itu seolah-olah dibagi menjadi dua. Episode awal, tahapan awal, ini bagian manusia berusaha, Allah belum hadir, Allah belum cek Allah tak antep deh bagian jelema, bagian manusia berusaha. Setelah manusia itu selesai berusaha,
selesailah bagian manusia. Nah, sekarang baru bagian Allah. Seolah-olah Allah apa namanya? Seolah-olah Allah menetapkan hasil itu, Allah melihat usahanya seperti apa nih. Oh, berarti usaha seperti ini hasilnya adalah begini. Justru kan ternyata banyak yang tidak sesuai. Hasil itu banyak yang tidak sesuai dengan usahanya. Kadang kurang, kadang lebih malah. Manusianya sendiri tidak menyangka, ternyata hasilnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Padahal menurut perhitungannya hasilnya tidak seperti itu, kan banyak terjadi demikian. Dan yang lebih penting adalah kalau kita merujuk kepada definisi tawakal dan beriman, yakin bi anallaha la yudhi'u ajrol amilin. Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan menyepelekan, mengabaikan amal. Artinya kan diberi pahala. Allah tidak akan mengabaikan, menyia-nyiakan, menyepelekan. Allah tidak menyepelekannya. Allah tidak menyepelekan usaha yang sudah dilakukan oleh manusia. Apalagi usahanya ini usaha yang benar, tadinya dilandasi dengan pondasi tawakal itu adalah menerima sepenuhnya apapun yang Allah tetapkan. Nah, sehingga karena ini saya kira semakin jelas nih ya dengan dua hadis yang Rasulullah menggambarkannya dengan burung. Yang pertama kan hatinya seperti hati seekor burung. Ini khuluq, berarti kalau di dalam bab kemarin husnul khuluq mah, khuluqnya adalah hatinya pasrah. Awal tawakal itu dari sini, yaitu dari kepasrahan hati manusia terhadap apa yang Allah tetapkan. Nah, bentuk kepasrahan ini bentuk kepasrahan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amal, eta akhlakna. Diwujudkan dalam bentuk amal apa? Ya berikhtiar, berusaha. Kalau satu lagi ini ya, karena ini makna tawakal yang sebenar-benarnya ya, ini yang juga tidak boleh hilang, tidak boleh tertinggal. Dan dibarengi juga kan dengan yakin bahwa ikhtiar yang dilakukan ini diberi pahala, dan itu juga tidak boleh hilang. Tak utuh berarti makna tawakal. Itulah makna tawakal secara utuhnya, tidak sebagian. Karena ada yang memaknai arti tawakal itu hanya bagian awalnya saja, yaitu pasrah, serahkan sepenuhnya kepada Allah, dianya sendiri diam, tidak berusaha. Ada juga yang memaknai tawakal itu yaitu hanya bagian ini, yaitu bagian manusia berikhtiar, berusaha, Allah menetapkan hasil. Dan tidak pernah berpikir bahwa ikhtiarnya itu diberi pahala oleh Allah. Itu gak, banyak yang hilang bagian-bagian itunya, memaknai tawakal itu banyak yang hilang. Banyak yang tidak disertakan, yaitu keyakinan bahwa ikhtiar yang dilakukan itu akan diberi pahala oleh Allah. Ternyata banyak bagian itunya yang tidak disertakan. Nah, kalau jadi makna tawakal secara utuh itunya yang di awalnya kita kembali lagi lihat definisinya. Tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Menyandarkan, menyerahkan menyerahkan sepenuhnya hati kepada Allah. Nah, berarti itu definisi tersebut dengan makna menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah. Ma'a mubasyaratil asbab, itu kan ini definisinya ya. I'timadul qalbi 'ala Allah ma'a mubasyaratil asbab. Dibarengi bersamaan. Kalau tadi saya katakan bahwa landasan dari ikhtiarnya itu kan pasrah. Pasrah ini landasan dari amal. Ini juga bukan bagian yang terpisah. Ini bukan bagian yang terpisah. Pasrah dulu, kemudian. Nah, ini kan seolah-olah terpisah.
ini berbarengan, tapi tetap saja awalnya adalah kepasrahannya dulu, karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam hati. Tidak mungkin ada ikhtiar tanpa dorongan dari dalam hati. Tidak mungkin ada amal tanpa ada dorongan dari dalam hati. Selama berikhtiar, ini arti kata ma'anya, selama berikhtiar landasannya itu juga terus menyertainya. Artinya jangan berubah landasan. Sepanjang berusaha itu tetap saja pasrah kepada Allahnya terus hadir. Menerima ketetapan Allahnya terus hadir ketika berusaha. Jadi bukan juga bagian yang terpisah gitulahnya antara pasrah menerima sepenuhnya yang Allah tetapkan, setelah itu, nah ini seolah-olah terpisah kalau begini, setelah itu berusaha. Jadi ini bagian kedua, pasrahnya bagian pertama, ikhtiarnya bagian kedua. Nah juga bukan demikian maknanya. Selama berikhtiar itu, nah hatinya yang menerima pasrah itu terus menyertainya. Jadi landasan amalnya itu terus menyertainya selama beramal, selama berikhtiar. Satu lagi itu yang menyertainya, yaitu dibarengi juga kepasrahannya, ikhtiarnya itu dibarengi juga dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan mengabaikan, istilahnya tidak akan mengabaikan, tidak akan menganggap remeh, tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar yang sudah dilakukan, dalam arti pasti diberi pahala. Tak tahu utuh mah satu kesatuan, jangan dibuat menjadi bagian awal, bagian kedua, bagian ketiga, itu semuanya satu kesatuan antara pasrah atau menerima sepenuhnya, ikhtiar, yakin diberi pahala, itu ada dalam waktu dan tempat yang sama. Berarti sebut nanti itu ada di waktu dan tempat yang sama. Itulah tawakal seutuhnya. Anggaplah jadi ada tiga nih ya. Satu, berserah diri kepada Allah dengan apapun yang Allah tetapkan. Dua, ikhtiar yang dilakukan. Tiga, keyakinan bahwa ini diberi pahala. Nah ini satu kesatuan yang jangan dijadikan tahapan atau urutan. Ini semuanya ada dalam waktu dan tempat yang sama. Nah itu tawakal makna yang sesungguhnya demikian. Jadi ada tiga berartinya unsur tawakal teh. Satu, i'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan, menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Dua, ikhtiar yang dilakukan. Tiga, percaya bahkan yakin Allah memberi pahala atas ikhtiar yang dilakukan. Nah ketiganya ini harus ada di tempat dan waktu yang sama. Ya, bukan urutan, bukan pasrah dulu, ikhtiar, lalu seolah-olah setelah ikhtiar ternyata tidak berhasil, baiklah itu tidak berhasil, karena dari penting Allah memberi pahala. Seolah-olah itu di bagian ketiga di eta nanti harus utuh. Tanya tawakal yang utuh itu adalah tiga unsur lah berarti sekarangnya. Jadi ada tiga unsur ada tiga unsur gitu yang namanya tawakal. Satu, menerima sepenuhnya apa yang Allah tetapkan. Dua, ikhtiar dengan landasan kepasrahan tersebut. Tiga, keyakinan bahwa Allah memberi pahala. Nah ketiganya ini ada pada waktu dan tempat yang sama. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Ini nih dari dua hadis ini nih ya. Yang pertama, hati seekor burung. Yang kedua, hadis ini kan tentang ikhtiar burung. Ini hadis ini tentang ikhtiar burung. Dan yang ketiga, karena burung udah gak ada pahala. Allah memberi pahala kepada burung nggak?
Enggak, karena pahala ini untuk nanti kan di akhirat. Untuk masuk surga itu harus punya pahala. Nah burung kan nggak akan ke surga. Ya, berarti bagian itunya tidak ada untuk binatang. Kalau untuk manusia ada bagian yang ketiga, yaitu Allah memberi pahala ikhtiar, atau bukan hanya ikhtiar sih sebetulnya ya, dengan kepasrahannya juga diberi pahala. Ya, apa yang ada di dalam hati pasrah, menerima sepenuhnya bahwa inilah dia yakin bahwa ini ketetapan Allah dan Allah pasti benar. Itu besar pahalanya. Yang demikian itu besar pahalanya. Ya, pasrah menerima sepenuhnya itu besar pahalanya. Ikhtiarnya juga kemudian diberi pahala. Nah, tapi ketiganya ini ya, yang namanya tawakal yang sesungguhnya itu ketiganya harus ada pada waktu dan tempat yang sama dan tidak boleh terpisah-pisah. Harus ketiga-tiganya itu selalu bersamaan, berarti di waktu dan tempat yang sama, dan ini harus berlaku untuk seluruh amal. Ini berlakunya untuk seluruh amal. Ya misalnya Allah menetapkan sholat, kita terima nggak? Kalau menerima ketetapan Allah, apa sih yang harus dilakukan kalau sudah menerima? Ya lakukanlah ini ikhtiarnya, ini amalnya. Ya lakukanlah dengan lakukanlah dengan sebenar-benarnya, lakukan dengan kesungguhan, dengan maksimal sebaik yang kita mampu. Kan mencari rezeki juga tadi, kalau ini urusan mencari rezekinya di hadis ini, ya mencari rezeki juga sama, ya bersungguh-sungguhlah mencari rezeki, ya maksimal lah dalam mencari rezeki. Ya jangan sampai itu usahanya itu sesuka hati atau kumaha maneh deui lain taat ka Allah, ai kumaha maneh lain berarti bukan tidak taat kepada Allah. Ya kemarin yang bab ini di Kitabul Adab itu Rasulullah itu kan ajwadun nas. Ternyata kan ajwadun nas itu luas maknanya. Di antaranya paling ringan, paling mudah untuk urusan beramal solehnya. Pastilah Rasulullah kan nggak akan ada mengalahkan. Nah kemudian yang kedua, selain mudah, ringan untuk beramal soleh, itu juga menunjukkan, ajwadu itu menunjukkan Rasulullah itu kalau beramal pasti serius. Rasulullah itu kalau melakukan suatu amal pasti serius. Makanya kan kebalikan dari serius, main-main. Masa Rasulullah main-main di dalam beramal soleh? Rasulullah itu kalau melakukan amal soleh pasti serius. Dan semaksimal, berartinya semaksimal sebaik yang beliau bisa. Nah, itu Rasul itu ajwadun nas, itu demikian. Tidak ada itunya unsur main-main lah, hanya unsur main-main, unsur tidak serius. Kemudian dilakukan ya tidak maksimal. Apa sih tidak maksimal itu kumanya? Salah-salan berarti ya salah-salan itu dalam pelaksanaan itu, asal-asalan mustahil kan, masa Nabi mau asal-asalan dalam mengerjakan ibadah. Nah di sini juga sama, karena terkait kan dengan ini diberi pahala, mau besar nggak pahalanya? Ini dalam makna tawakal kan ada ikhtiar, itu kan yang menjadi bagian manusianya kan ikhtiar amal, di mana setiap amal itu diberi pahala, mau besar nggak pahalanya? Ya berarti ya lakukanlah dengan penuh kesungguhan, lakukanlah semampunya, sebaik yang kita bisa. Dari situ kan Allah memberi pahalanya. Nah Rasulullah sudah mencontohkan demikian ya, yang diceritakan oleh kemarin siapa, Jabir itu sahabatnya, bahwa Rasulullah SAW itu ajwadun nas. Ya itulah makna ajwadun nas.
paling ringan, paling mudah, dan kalau sudah melakukan, beliau melakukannya dengan kesungguhan serta sebaiknya, semaksimal yang beliau bisa. Nah, kita kembali ke sini nih. Aduh, ini hadis yang ke-6-nya tidak bisa dilepaskan ternyata nih dari hadis yang ke-4. Sama-sama Rasulullah menganalogikannya dengan burung atau binatang sebetulnya secara umum. Kalau bagian di hadis ke-4-nya bagian awalnya Rasulullah menyebutkan pasti akan masuk surga orang-orang yang memiliki hati seperti seekor burung. Itu bagian awal kalau disebutnya bagian pondasi dari tawakal. Ini bagian yang kedua, ini bagian ikhtiarnya. Ya lihatlah seekor burung, ya dia berikhtiar. Setelah dia menerima, ditetapkan oleh Allah kondisinya demikian, ya berikhtiar lah semaksimal yang dia bisa. Dia gunakan seluruh potensi, itulahnya burung ini dia gunakan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Di antara potensinya itu adalah kemampuan terbang. Dia pakai terbang untuk mencari rezeki. Ya bersungguh-sungguh. Emang manuk aya nu heureun yang ngadahar manuk mah. Kalau pernah saya contohkan begini, ini ayamnya misalnya ayam. Ayam ini kalau misalnya makannya apa gabahnya. Gabah atau padi. Kalau ayam tidak ke sawah sih. Biasanya ayam makannya padi yang sedang dijemur. Ada tuh bisa hiber ada kumaha aya bagian masing-masing pokoknya mah. Kalau burung nggak bisa terbang ya carilah sawah ada di mana. Nah ayam itu kan mainnya juga nggak jauh. Ayam itu kalau ada yang ada kandangnya sihnya. Kalau kandangnya di mana? Kemudian pagi hari dilepaskan dari kandangnya. Kemana ayam itu pergi? Ayam itu gak jauh pasti. Cek urang Sunda masa pangulinan hayam. Sakumaha jauh nah paling bisa pangulinan hayam. Itu artinya tidak jauh. Ada sawah di mana? Malapaleun hayam mah atuh. Mun kumanuk kono hiber ketingali handap sawah aya di handap. Hayam henteu, tapi lamun aya nu moe hayam, hayam nih. Hayam lupain mesti dimandian Tapi lamun aya nu moe pare tadi area jangkauan ini karena kalau ayam itu jangkauan jangkauan jarak ketika dia pergi kemana itu nggak jauh. Nah kalau ada yang menjemur padi di dalam areanya itu ya dia makan. Ketika datang ke sana ternyata padinya sudah diangkat oleh pemiliknya, tinggallah beberapa butir gabah yang ada di sana. Ayam nggak akan berpikir kagok 5 siki mau warag henteu geus diantep moal hayam mah. Pasti dimakan. Itu bagian dari maksimalnya. Ya maksimal itu dalam berusahanya ya makan. Tadi nama lamun keur dipoe dina giribig alah giribig apa lagi giribig anu sewa giribig na. Nya eta tempat mah pare teh giribig ngaranna teh. Ketika dijemur di atas ketika masih dijemur kan banyak gitu padinya. Wah, dinya mah hayam lagi nyatuna bari gogoleran hayam lagi atuh bakatku senang eta hayam. Waduh ieu gabah sejauh mata memandang cek hayam teh bari gogoleran atuh pacokanna ge. Tapi yang datang kesiangan terlalu sore padinya sudah diangkat oleh pemiliknya. Tinggal 5 siki kagok 5 siki mah warag henteu leos we nya. Wah ya tah hayam itu bagian dari maksimal yang bisa dilakukan ya dilakukan gitu kan. Yang bisa dilakukan gak pernah menganggap sepele, menganggap enteng. Dia akan melakukan dengan kesungguhan. Setelah 21 ini jadi lengkap lah saya kiranya dengan 2 hadis ini. Ya luar biasa analogi Rasulullah SAW kan membandingkan soal tawakal kan. Lihatlah binatang kan intinya seperti ini. Lihatlah binatang kalau urusan tawakal. Dengan penjelasan seperti tadinya tidak pernah protes. Tapi binatang mah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ar. Semestinya kan orang yang beriman, kan orang yang beriman yakin bahwa Allah itu
Salah satu sifatnya itu hakim, ya. Innallaha, misalnya ada ayat yang innallaha alimun hakim. Tak hakim teh Allah teh artinya selalu benar, tidak pernah salah. Tinggal berarti kan lanjutannya berikhtiarlah dengan bersungguh-sungguh dan maksimal gitu, berarti sebaik yang dia bisa. Diyakini dengan nggak akan rugi, berarti gitu kan, orang yang beriman tidak akan rugi karena Allah pasti memberikan yang terbaik. Komo bari hasilnya ternyata hasilnya beda dengan perhitungan, beda nanti ternyata lebih besar. Komo gitu mah ya anggaplah bonus ya mah, hasil yang diberikan lebih besar. Kemudian kalau tawakal itu dengan makna yang sebenar-benarnya kan, tadi di hadis ini kan hak tawakulihi, dengan tawakal dengan makna tawakal yang sebenar-benarnya, pahalanya dapat, hasil yang diberikan oleh Allah bisa jadi jauh lebih besar, menang banyak pokoknya malah ya. Orang Islam ini, orang yang beriman ini beruntung, dan dengan tawakal ini kan masuk surganya tanpa ayaku genah pisannya mun bisa gitu tawakal. Dan dengan tawakal ini kan masuk surganya pun ya nanti di akhiratnya masuk surga tanpa hisab. Tapi berarti kan jangan dikira mudah nubieu tah. 3 unsur tawakal itu harus ada dalam waktu dan tempat yang sama, tidak boleh hilang salah satu gitu tah. Ya hilang kepasrahannya di tengah-tengah teh kukulutus. Nah, hilang berarti kepasrahannya. Yang mempertanyakan gitu kan kepada Allah, itu kan mempertanyakan, apalagi menyalahkan Allah, gugur tawakal teh batal berarti tawakalnya. Makanya kan unsur kepasrahannya kan harus sampai akhir. Ya berarti jangan sampai akhir, tidak boleh gitu ada kemudian misalnya muncul di tengah-tengahnya mempertanyakan, apalagi menyalahkan Allah setelah melihat hasil tidak sesuai, batal berarti tawakalnya kalau demikian. Makanya harus tetap utuhnya ketiga-tiganya ini ada dari awal sampai akhir.